Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa setiap Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan dalam program Bible and Coffee. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, izinkan saya sharing kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan belajar sama-sama saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita masuk dalam rencana Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena kasih setia Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapak, sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami minta tuntunan-Mu melalui firman-Mu, bimbingan dan arahan Tuhan yang menjadikan kami sepanjang hari ini pribadi-pribadi yang tetap kuat, pribadi-pribadi yang tetap bersemangat dalam menghadapi apapun. Karena itu ya Bapak, bicara bagi masing-masing kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26. Alkitab bilang begini, tetapi kamu, saudara dan saya, harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi jelas, kita beribadah kepada Tuhan Allah kita, bukan kepada Mammon, iya kan? Bukan kepada dukun-dukun. Kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Iya kan? Kita lanjutkan begini. Maka dampak dari saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku, Tuhan bilang, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan pesannya kepada Firaun pada saat itu. Apa pesannya? Alkitab jelas mengatakan, biarlah umatku keluar untuk beribadah kepadaku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel dibebaskan dari Mesir dengan satu tujuan, untuk umatnya, umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan setiap kita, Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan menebus saudara dan saya untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita beribadah kepada Tuhan bukan lagi untuk meminta sesuatu. Kita beribadah kepada Tuhan justru untuk mengucap syukur. Kita beribadah kepada Tuhan untuk berterima kasih buat pemeliharaannya, buat pertolongannya, buat kasih karunia-Nya, buat anugerahnya yang menyelamatkan kita. Namun seringkali kita salah dalam menyikapi peribadatan kita kepada Tuhan. Seringkali kita beribadah yang bersifat transaksional, saudaraku. Kita beribadah, Tuhan saya udah beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkati ya toko saya, Tuhan saya sudah beribadah kepada Tuhan, Tuhan tolong saya lah, Tuhan saya sudah beribadah. Saudaraku, kita kalau mau jujur, kita beribadah bukan karena memintalah. Jangan sampai kita meminta kepada Tuhan lalu kita beribadah. Akhirnya sifatnya kita beribadah bukan karena hati kita lagi. Kita beribadah karena sesuatu. Namun kita beribadah betul, Alkitab katakan begini, Tuhan sendiri yang bilang dalam Keluaran tadi yang kita baca 23-25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan segala penyakit. Saudara, dampak beribadah memang engkau akan diberkati. Namun bukan itu motivasi kita beribadah. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Kita beribadah karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Dan ingat, setiap kali ibadah Tuhan melihat hati kita. Jangan sampai Tuhan menegur kita sama seperti Tuhan menegur bangsa Israel. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibirnya, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya, namun hatinya menjauh daripadaku. Sama ketika orang banyak datang kepada Yesus. Yesus bilang, engkau datang kepada karena engkau sudah makan sampai kenyang.
Jangan sampai kita ditegur Tuhan oleh karena motivasi kita beribadah, saudaraku. Kita beribadah kepada Tuhan, betul, kita akan diberkati. Namun bukan itu fokus kita. Kita sudah diberkati terlebih dahulu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita menerimanya, kita beribadah kepadanya sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda bukti bahwa kita adalah hamba dan Dia adalah Tuhan kita, maka kita beribadah kepadanya. Jangan sampai kita memiliki sifat beribadah yang transaksional, saudaraku. Sehingga akhirnya kita menuntut sesuatu dari peribadatan kita kepada Tuhan. Apa bedanya engkau datang kepada dukun? Apa bedanya engkau datang kepada paranormal? Engkau membayar upeti, engkau membayar sesuatu untuk engkau menerima sesuatu. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan ketika dihadapi dengan proses sakit penyakit, kecewa dan mundur. Mana katanya Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan? Mana katanya Tuhan adalah Tuhan yang memberkati toko saya, usaha dagang saya? Mana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya iblis ambil bagian dalam hal ini. Membuat dan menanamkan kekecewaan dalam hati anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena motivasi beribadahnya salah. Asal mulanya ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, tujuannya satu, supaya bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Sama ketika saudara dan saya diselamatkan oleh darahnya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, tujuan satu, supaya saudara dan saya kembali intim dengan Tuhan, kembali beribadah dengan Tuhan, kembali tidak ada lagi gap, tidak ada lagi jeda antara kita dengan Tuhan, sehingga kita dengan berani menghampiri tahta kudusnya oleh karena kematian Yesus. Karena itu izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, yuk sama-sama kita sadar, kita beribadah bukan hanya untuk menerima sesuatu. Kita beribadah karena kita sudah terlalu banyak menerima yang berasal daripada Tuhan. Karena itu biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang murni, ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sedang masuk dalam tahap pengujian ibadah. Mungkin ada beberapa gereja yang masih tertutup, yang hanya buat ibadah online. Disitulah kita umat Tuhan dimurnikan. Apakah kita benar-benar mau datang beribadah kepada Tuhan? Tidak ada yang melihat, saudaraku. Tidak ada yang melihat. Ini hanya antara saudara dan saya dan Tuhan yang melihat keseriusan, kesungguhan hati kita ketika kita datang beribadah, kita menyaksikan secara online. Disitulah kita kesungguhan apakah kita benar-benar mau beribadah tanpa ada yang melihat. Pendetamu tidak melihat, rekan-rekan pelayananmu tidak melihat, jemaat tidak melihat. Hanya antara kita dengan Tuhan. Disinilah terbukti kemurnian. Apakah kita benar-benar mau beribadah kepada Tuhan, atau kita beribadah kepada Tuhan ada sesuatunya. Biarlah firman Tuhan menegur setiap kita, sehingga hari-hari ini kita semakin menyadari kita beribadah kepada Tuhan bukan untuk menerima sesuatu. Kita beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan sesuatu yang besar. Apa itu? Keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kepada setiap kita. Masakan kita hanya tuntut beribadah, kita tidak mau beribadah dengan sukacita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini menuntun kita, sehingga di sepanjang hari ini apapun yang kita buat, kita kerjakan dan kita buat seperti untuk Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang menegur kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga apapun yang kami buat, kami kerjakan, kami melakukan seperti untuk Tuhan. Karena kami tahu sudah terlalu banyak Tuhan memberkati hidup kami, sudah terlalu banyak Tuhan menyertai, menolong, membela kehidupan kami. Sekarang waktunya Tuhan kami memberi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami memberi diri kami, sebab bukan kami lagi melainkan Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Bapa, berkati kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, tanpa motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau Allah menyelidiki hati kami, selidiki kami, tolong kami, mampukan kami untuk memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan tatkala kami datang beribadah kepadamu. Bapa, terima kasih, berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada, agar setiap kami tetap terus memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan ketika kami akan beribadah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita.
beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan sudah terlalu baik buat hidup kita. Haleluya.